lahir jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah mau belajar memahami firman Tuhan. Yang penting cuma datang ke kebaktian dan setiap kali dalam firman Tuhan cuma wes bless gitu ya. Nah, kita tidak akan melalui pertumbuhan. Nah, hari ini saya dorong Bapak Ibu, biarlah engkau bertumbuh. Dari mana kita bisa bertumbuh? Setiap firman kita belajarlah untuk memahami. Jangan tunggu datang masalah yang berat baru membaca Alkitab. Ya, jangan tunggu datang masalah yang sukar, tidak punya jalan keluar baru baca Alkitab. Baru datang ke family altar. Jangan. Tapi kita belajar membangun hidup kita. Sebab kalau kita mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya, itu akan menghasilkan kuasa yang dahsyat dari hidup setiap kita. Seperti yang saya saksikan tentang suami istri yang mau berubah karena firman yang dimengerti dan hidup pernikahannya berubah, bisa menjadi kesaksian. Ya. Seorang hamba Tuhan, R.C. Sproul, dia berkata, the more I expose myself to the word of God, the greater my faith. Jadi semakin kita menggali hidup kita selarakan hidup kita dengan firman Tuhan, maka iman kita akan menjadi semakin besar. Iman besar dan iman kecil itu bukan tergantung pelayanannya, bukan tergantung berapa lama sudah jadi orang Kristen. Tidak tergantung, kalau yang ngerti firman Tuhan, itu baginya pendeta aja sama pengerja. Salah, Tuhan itu membuka firman buat setiap kita. Tuhan itu membuka firman buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada ketika, kalau kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, itu akan menyingkapkan firman dan membuat kita bisa mengerti. Nah, kembali kepada Matius 13 yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Karena poin-poin saya nggak bisa dibuka, ya. Ini adalah prinsip kerajaan surga. Matius 13 ini perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-11 Tuhan Yesus menjawab kepada orang-orang yang ada di sekitar ya. Matius 13 ayat yang ke-11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata, ketika Bapak Ibu datang untuk beribadah, untuk menonton, untuk berdoa, ya, diberikan kepada untuk karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi rahasia kerajaan surga itu disingkapkan buat setiap orang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya tidak diberikan. Jadi itu adalah sebuah privilege. Karena itu pergunakan privilege, ya. Satu kesempatan pribadi yang diberikan di dalam hidupmu untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang yang tidak mempercayai tidak diberikan. Makanya perhatikan lalu dalam ayat 12 yang ditulis demikian. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini prinsip di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau belajar mengenal firman, mungkin rasanya saya mah gak sepinter dia, tapi saya mau belajar baca firman, merenungkan firman, memahami firman. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi Alkitab katakan dengan keras, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Selama kita mau, itu Tuhan akan terus tambahkan. Tuhan akan terus tambahkan. Sejak saya lahir baru, saya belajar baca Alkitab. Udah bolak-balik baca Alkitab. Ada banyak hal yang saya belum ngerti, tapi saya belajar apa bagian saya dengan baca, merenung firman Tuhan, belajar mencatat. Pokoknya seberapa yang semaksimal mungkin saya bisa kerja, dia bertambah-tambah. Walaupun saya mungkin tidak sepintar suami saya yang dokter dan sebagainya, tetapi saya bisa mulai memahami firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang kita anggap ada pada kita. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen kita cuek, kita tidak mau peduli kepada firman Tuhan, ya sudah yang penting pokoknya dengar aja. Apa yang dengar terserah pemulakan apa yang dengar wes. Itu sekalipun kita anggap kita tiap minggu tapi kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Kalau ibadah sambil main HP, tidak fokus. Datang ibadah tapi pikirannya main-main kemana? Bukan nggak boleh, tapi mari kita latih diri kita. Kalau kita menganggap diri kita cukup berdasarkan kepercayaan, apapun yang ada pada kita bisa diambil. Karena kita tidak mau peduli, tidak menaruh perhatian kepada apa yang
Tuhan ingin ajarkan dalam mimbar. Nah, kalau gitu betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya kita mengerti dan betapa pentingnya kita mengerti dan memahami firman yang kita mengerti. Kalau itu kita akan sama-sama lihat ya, dan kembali kepada Matius 13 ayat 19 sampai 23. Apa sih kekuatan? Kalau itu sebegitu hebat, apa sih kekuatan daripada firman yang kita mengerti dan kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kalau firman kita mengerti dan kita belajar melakukannya, itu kita akan mampu melakukannya. Kenapa? Karena kita paham. Biasanya kan kita kalau dengar tapi nggak ngerti kan kita biasanya melakukannya tuh ya lebih banyak karena disuruh tapi tidak menjadi satu ketekunan. Tapi kalau kita paham, kita mengerti, kita akan belajar melakukannya sedikit demi sedikit kita akan melakukan.